Kali ini kelompok 4 akan mengangkat topik tentang pembelajaran paradigma baru. Saya Irman Afifah dengan NIM 091 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Nah, adapun rangkaian acara pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu sesi yang kedua, penyampaian materi. Nah, kepada rekan-rekan saya persilahkan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran paradigma baru. Nah, kami dari kelompok 4 ya sebenarnya. Nah, ini yang pertama adalah poin-poin yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama adalah konsep pembelajaran paradigma baru, prinsip-prinsip paradigma baru, kurikulum merdeka. Yang ketiga istilah-istilah paradigma baru, kurikulum merdeka. Yang keempat nanti kesimpulan. Nah, kita bahas yang pertama, apa sih pembelajaran atau apa pembelajaran itu? Kalian sudah tahu belum? Belum. Sebelumnya kita bahas dulu ya. Nah, pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada dalam diri guru maupun pada siswa. Nah, dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pembelajaran itu proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Nah, dengan adanya sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran yang nantinya kita itu ada interaksi antara mengajar dan belajar. Nah, di dalamnya itu dirancang itu sebetulnya kita harus membuat rangka atau kayak alur atau bisa disebut tujuan yang akan kita capai nantinya. Nah, rangka itu membuat kita untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan pengetahuan dalam diri kita, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman baru pada peserta didik yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, selanjutnya paradigma baru, paradigma dan paradigma baru. Nah, ada yang sudah tahu belum paradigma itu apa? Belum. Nah, bisa dilihat dari depannya. Sudah jelas apa belum tulisannya mana? Sudah. Teman-teman ya? Sudah. Nah, paradigma itu adalah sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara pandang dunia atau memandang sistem seperti itu. Dalam pengertian lainnya, paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri atau lingkungannya, tempat tinggal atau pada kejadian suatu tempat dan lain-lain. Secara kayak asumsi punya opini tertentu gitu kan. Nah, konsep ini itu memiliki nilai praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunikasi yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Nah, paradigma ini lebih condong kepada sistem pendidikan lebih tepatnya. Dengan demikian paradigma dapat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Nah, selanjutnya paradigma baru. Nah, paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, paradigma baru ini dimulai mulai abad ke-21 ya. Nah, paradigma baru ini berpusat dan berorientasi kepada pengetahuan, pembelajaran dan karakter potensi yang ada dalam diri siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, paradigma baru merupakan evolusi yang penting dalam dunia pendidikan. Dan ini menggeser fokus dari pembelajaran sebelumnya yang menekankan kayak keterampilan pemahaman saja. Terus dan sini di paradigma baru kita tuh menekankan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam karena kita mengolah diri siswa itu agar lebih mandiri dan kreatif. Nah, paradigma baru ini menciptakan kreativitas yang lebih maksimal dari peserta didik yang kita ajar nantinya untuk siap akan dunia modern yang akan mendatang. Nah, dengan kreativitas, berpikir kritis dan kemampuan beradaptasi yang kuat, maka kita membuat peserta didik kita itu seperti dia itu lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih mudah untuk ditempatkan di mana saja. Selanjutnya pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka saat ini kita itu menggunakan pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru yang kita bahas tadi itu dari
pada pembelajaran paradigma baru kita ini lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan siswanya. Jadi kita melihat bagaimana karakternya, bagaimana latar belakangnya dari siswanya, kita itu menyesuaikan dari pembelajaran paradigma baru itu. Nah, sebenarnya pada pembelajaran paradigma baru profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang maju segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi pada kurikulum merdeka ini atau pembelajaran paradigma baru di kurikulum merdeka, kita itu menekankan adanya pentingnya itu profil pelajar Pancasila. Nah, di mana itu ada peran, artinya ya akan dibahas selanjutnya. Nah, itu ditekankan karena kita ini mendorong siswa untuk lebih kreatif, lebih berpikir kritis dan lebih mandiri untuk menyesuaikan dirinya pada masa yang akan datang. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan paradigma baru dari Mas Bowo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip paradigma baru kurikulum merdeka. Nah, adapun prinsip dari paradigma baru itu, prinsip utamanya itu ada 5. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Nah, di sini guru itu ya harus memahami kebutuhan belajar dari setiap peserta didiknya dan menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi mereka. Nah, jadi guru di sini itu harus menganalisis kebutuhan dari peserta didiknya. Cara untuk guru itu mengetahui tentang kebutuhan dari peserta didiknya dilakukan sebelum pembelajaran itu dilakukan tes diagnostik. Nah, tujuannya itu dari melakukan tes diagnostik itu yaitu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat dirancang oleh guru sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari setiap peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang bidang. Nah, jadi guru di sini harus mendorong peserta didiknya itu untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Seperti guru itu memberi motivasi agar setiap siswa itu memiliki rasa ingin belajar dan belajar seperti itu, dan menjadikan mereka pembelajar yang sepanjang belajar. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Nah, di sini guru itu harus membantu peserta didiknya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru itu memberikan pertanyaan tematik untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya mereka. Seperti materi pada bab sholat. Nah, sebelum menjelaskan materinya, guru itu memberikan pertanyaan bahwasanya pada siswanya, apa sih pengertian dari sholat itu? Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan dalam konteks kehidupan peserta didik. Nah, di sini tuh guru diharuskan menghubungkan pembelajaran materinya itu dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, contohnya dalam materi tentang akhlak terpuji. Nah, seperti guru memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti contoh akhlak terpuji di sekolah, di rumah, dan di lingkungan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran mengarah pada masa depan.
wis ngomong wis. Nah, wis mulai. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Sufir. Nah, kenapa istilah kurikulum merdeka itu berubah? Nah, yang pertama karena pendidikan itu harus selalu mengikuti perkembangan zamannya. Nah, istilah itu disederhanakan atau disesuaikan agar lebih kontekstual dalam menghubungi pendidikan yang ada di Indonesia itu. Nah, misalnya CP, capaian pembelajaran, kan sebelumnya itu KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, agar lebih fokus pada pencapaian untuk lebih esensial dan lebih fleksibel, maka kita simpulkan menjadi CP seperti itu. Nah, di kurikulum sebelumnya karena itu terlalu panjang atau mungkin terlalu bertele-tele ya, karena banyak itu poin-poinnya itu lebih banyak. Nah, sebelumnya juga kenapa diubah atau diganti gitu kan? Nah, relevansi untuk kebutuhan zaman. Nah, perubahan istilah ini mencerminkan kebutuhan pendidikan yang lebih relevan nantinya ya, akan berjalan lebih panjang. Nah, dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah menekankan di teknologi yang lebih maksimal kayak ada proyektor dan lain-lain kan sekarang tuh hampir kayak bilang umum kan ya. Nah, makanya itu perubahan istilah-istilah itu lebih ditekankan pada kurikulum merdeka itu. Nah, selanjutnya kenapa berubah? Nah, karena fokus pada karakteristik dan kompetensi itu lebih ditekankan pada kurikulum merdeka ini. Nah, pengembangan karakter dan kompetensi ini semua itu bukan hanya kayak sifat kognitifnya saja. Nah, istilah baru ini mencakup pemahaman yang lebih luas tentang pendidikan yang lebih holistik seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa berubah? Karena mendorong kemandirian siswa, lebih untuk bertujuan untuk mendorong kayak kreativitasnya, karakteristiknya dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Nah, karena pada kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka itu lebih fleksibel untuk guru lebih tepatnya, karena kita itu dapat menyesuaikan model dan metode pembelajarannya sesuai dengan pelajarannya dan tingkatannya dan sesuai dengan karakteristik siswanya. Jadi kita tuh nggak perlu kayak misal sholat kita harus memahami kayak macam-macam aja, memahami geraknya kayak sebatas pengetahuan saja. Nah, tapi kita tuh bisa praktek, bisa prakteknya kayak ini ada jadi imamnya, ada jadi makmumnya, dan bagaimana caranya wudhu dan gitu kan. Itu juga bukan dari praktek-prakteknya juga. Peningkatan kualitas pembelajaran. Kenapa istilah baru ini dibilang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Lebih tepatnya bukan meningkatkan. Kita kurikulum merdeka ini dibuat istilah baru karena ingin atau bertujuan harapannya itu agar kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu lebih meningkat. Nah, karena itu memudahkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan membuat proses pembelajaran itu lebih menarik bagi siswanya. Nah, karena kurikulum merdeka ini sudah lebih fleksibel, maka guru itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang gurunya butuhkan, semuanya butuhkan. Jadi tidak punya patokan khusus gitu. Jadi bisa berubah-ubah gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Zaki. Nah, strategi melibatkan siswa secara aktif dalam paradigma baru. Nah, strategi bisa digunakan seperti PBL, continuous learning, terus problem-based learning, dan diskusi kelompok atau simulasi, dan yang menekankan pada integrasi teknologi-teknologi, misal video pembelajaran interaktif, terus kuis-kuis yang kayak game yang lebih menarik siswanya karena lebih baru. Karena kan kalau kita lihat sekarang anak Gen Z dan anak Alpha kan lebih tertarik untuk game-game kayak gitu kan, karena sebenarnya pakai gadget. Nah, jadi situ kita bisa menyesuaikan untuk model asesmennya kayak atau model pemahamannya biar lebih tertata atau lebih mendalam biar bisa terikat gitu. Nah, tentunya pembelajaran BPL kenapa? BPL berbasis BPB. Bentar.
ya PBL. Nah, proyek kan, siswa itu terlibat dalam proyek nyata yang relevan tentang materi. Nah, di sini kita itu memberikan proyek untuk materinya yang sesuai dengan pembelajarannya agar kita itu menarik minat dan mendorong mereka itu berkolaborasi antara individu satu dan individu lainnya, dan agar mereka itu lebih berpikir kritis, karena kan sistem dari pendidikan kurikulum merdeka ini kan berpikir kritis yang ditingkatkan untuk setiap individu ya, karena belajar mandiri seperti itu kan. Ini cocok untuk penerapan pengetahuan kepada siswa-siswa yang akan kita ajar nantinya. Nah, dan diskusi itu bagaimana? Nah, diskusi kelas itu kita bisa membuat kelompok kecil, dan di sini tuh mereka bisa bertukar argumen, bertukar opini, pemahaman dan lain-lain. Jadi itu kita tuh mencoba untuk merangsang pikiran-pikiran dari peserta didiknya kita untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Ya. Selanjutnya role playing. Simulasi atau permainan peran itu membantu siswa memahami konsep. Nah, kita kalau sudah bicara konsep, itu kan lebih mendalam. Konsep yang lebih kompleks melalui pengalaman langsung, karena mereka itu langsung berinteraksi dan mempraktekkan bagaimana caranya, bagaimana gerak-geriknya dan lain-lain. Nah, dari semua itu kita juga bisa menggabungkan dengan teknologi-teknologi, misal alat-alat seperti aplikasi pembelajaran interaktif untuk menekankan pemahamannya guru, menulis pembelajaran atau platform diskusi. Jadi kelihatan keterlibatan siswa itu agak malas. Nah, karena mereka ini hal baru, jadi gimana ya? Dia tuh merasa ingin tahu, gitu. Yang berarti itu kita juga memberikan tugas kreatif di kelas untuk mendorong siswa menggunakan aktivitas mereka, mendorong mereka kan. Kalau sekarang itu siswa-siswa itu sebenarnya yang sudah diberikan atau apa promo dan lain-lain, kita bisa mendorong mereka seperti membuat infografis yang lebih bagus, sama desain, poster dan lain-lain yang berupa digital gitu kan, karena kita menggunakan teknologi. Nah, pembelajaran kolaboratif ini yang menggabungkan adalah teknologi, pengetahuan dan role playing atau bermain peran itu dapat membantu mereka belajar dari satu sama lain. Oh, anak ini bisa seperti ini, gimana ya? Jadi dia tuh ingin tahu terus. Gitu. Nah, terus juga bisa terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional itu bagaimana? Betul. Nah, aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran membantu siswa merasa lebih terhubung dan termotivasi. Nah, jadi bisa kita kaitkan dengan hubungan lingkungan kita, lingkungan peserta didik kita tentang pembelajaran untuk menekankan sosial emosinya. Jadi seperti itu. Keterlibatan dalam penerimaan materi ini juga penting, karena penyampaian materi ini akan meningkatkan untuk rasa memiliki dalam bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Jadi mereka tuh kayak memiliki tanggungan. Oh ya, belajar ini penting buat saya, belajar ini penting buat kita, karena ini tanggung jawab kita. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa berkembang. Seperti itu harus guru yang lebih mengolah bagaimana cara guru tersebut mengolah kelasnya dan pembelajarannya agar siswa-siswanya itu lebih tertarik dan lebih aktif dalam kelasnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan apakah metode saat ini didukung? Jadi pelajaran learning itu menekankan bahwa belajar itu adalah proses memahami, bukan hanya menghafal. Jadi di situ siswa itu selain bisa menghafal pengertian, juga siswa itu bisa memahami isi dari materi tersebut. Nah, guru dan siswa itu juga harus
Tujuannya untuk mengasah kemampuan berpikir siswa sekaligus membentuk sikap. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun dan positif. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan dengan proyek kelompok. Proyek ini bisa seperti membuat poster tentang akhlak, tentang agama tinggi, seperti itu. Sekaligus menguatkan pemahaman materi kognitif dari setiap peserta didik. Mungkin